Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Palion dan Bu Magda. Sebelumnya, terima kasih telah membaca dan merangkum apa yang telah kita buat dari eksperimen fermentasi untuk normatif dan sumatif kita. Laporan ini terdiri atas rangkuman yang telah kita buat sejak awal dengan isi yang spesifik dan juga sedikit penjelasan tentang bioteknologi, yaitu topik materi kita. Kita memohon maaf jika ada salah kata atau ejaan yang ada, dan semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk yang baik. Bioteknologi adalah ilmu dan teknologi menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk barang atau jasa. Di laporan ini kita melakukan eksperimen fermentasi membuat roti dan keju dengan beberapa langkah-langkah yang kita pakai untuk membuat mereka. Setiap murid di dalam kelompok melakukan bagian mereka dalam pembuatan produk. Dan raport ini prosesnya lama dan susah, tetapi kita masih dapat menyelesaikannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi ini merupakan salah satu cara yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dan untuk mempermudah, sekian dari kata pengantar kami. Terima kasih untuk Palion dan Bu Magda telah mendengarkan. Judul percobaan untuk bioteknologi kita adalah analisis untuk pembuatan roti panggang. Jadi tujuan untuk kita melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui peran mikroorganisme dalam pembuatan roti. Jadi sekarang kita akan masuk ke landasan teori. Apa itu definisi bioteknologi? Jadi definisi bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan penerapan sistem biologis dan organisme pada proses teknik dan industri untuk kesejahteraan manusia. Jadi tujuan bioteknologi adalah untuk memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta singkat dalam waktu produksi, meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi manfaat bioteknologi dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tumbuhan, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit serta lebih murah, membantu mengurangi polutan dan pencemaran lingkungan, serta menciptakan teknologi pengolahan limbah yang lebih aman. Jadi, sekarang kita akan pergi ke peran mikroorganisme dalam bioteknologi. Jadi penghasil dan pengubah bahan makanan, reproduksinya itu sangat cepat, mudah diperoleh dari lingkungan DNA atau gennya relatif sedikit, sehingga mudah dimodifikasi, dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan manusia tanpa mengenal iklim atau musim, menguntungkan dan berguna untuk produksi bahan pangan manusia, makanan seperti yogurt, acar, sosis, roti, keju, tempe, oncom, kecap, dan tapai. Semua makanan tersebut memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Jadi, alat dan bahan yang kita pakai. Alat, ada cangkir, sendok meja, piring, garpu, loyang persegi panjang, oven, saringan, mangkok atau baskom, sarung tangan, dan plastik wrap. Bahan, di sini kita memakai bahan ragi atau active yeast, terus air, telur, gula 3 sendok makan, minyak 2 sendok makan, tepung roti 1 gelas atau secangkir penuh, mentega atau margarin, dan garam. Dah. Langkah kerja. Pertama, siapkan cangkir atau gelas yang berisi air. Kedua, masukkan ragi ke dalam cangkir atau gelas yang berisi air dan setelah itu diaduk. Ketiga, tunggulah beberapa menit, sekitar 2 atau 4 menit. 4. Setelah ditunggu, pastikan ragi tersebut mengembang ke atas dan tuanglah ke dalam mangkok. 5. Siapkan 1 buah telur. Pastikan telurnya hangat.
dan tuang ke dalam mangkok tersebut dan aduklah. 6. Setelah itu, siapkan 3 sendok makan gula pasir dan tuang ke dalam mangkok tersebut. 7. Siapkan 2 sendok makan minyak. 8. Siapkan 3/4 sendok makan garam dan tuanglah. 9. Setelah selesai, aduklah bahan-bahan yang sudah ditaruh di dalam mangkok tersebut. 10. Siapkan cangkir atau gelas dan ambillah 4 sendok makan tepung roti dan saringlah tepungnya. Setelah itu tuanglah ke dalam cangkir atau gelas tersebut dan ratakan atasnya. 11. Lakukanlahnya sebanyak 3 kali. Buat yang tepung. 12. Setelah itu tuangkan ke dalam mangkok yang ada bahan-bahan sebelumnya. Bahan-bahan yang sudah ada di dalam mangkok tersebut. 14. Jika tepungnya masih kurang, siapkanlah atau adonan masih basah. Tuanglah setengah sendok makan tepung roti dan aduklah mengaduk adonan tersebut. 16. Setelah itu gunakan minyak spray dan tepuk-tepuk di atas sumpit tersebut agar adonannya bisa berbentuk lagi mengembang. Siapkanlah plastik wrap dan wrap sekitar mangkoknya. 18. Setelah adonannya sudah mengembang, taburkanlah tepung di meja dan bersih dan keluarkan adonannya dari mangkok dan taruh di meja yang sudah ditemukan tepung. 19. Setelah itu mengulangilah adonan rotinya sampai halus. 20. Setelah selesai adonannya, ambil loyang dan oleskan mentega di dalam loyang tersebut. 1. Bentuklah adonannya persegi panjang sesuai ukuran loyangnya. 2. Setelah adonannya mengembang, kita akan memasukkannya ke dalam oven yang bersuhu 400 derajat. 23. Setelah selesai rotinya, akan dioles mentega di atasnya agar ada rasanya. 24. Setelah rotinya didinginkan, kita akan mengeluarkan rotinya dari loyang tersebut menggunakan pisau. Terima kasih telah mendengarkan percobaan kita. Semoga percobaan ini boleh bermanfaat.